Kemudian untuk bagian laporan. Jadi di sini bagian laporan ini sudah kerekap secara otomatis. Jadi sebenarnya kecuali memang ada pilihannya, ini tidak ada yang perlu diisikan, kecuali hanya memilih. Ini untuk laporan laba rugi produksi. Ini sudah ada jumlah penjualannya, HPP-nya, dan laba rugi per unit produksinya. Kemudian laba rugi cabang, ini kalau ada cabang, ini akan muncul angkanya di sini, penjualan dan HPP per cabang. Dasarnya adalah kolom-kolom cabang yang diisikan di bagian penjualan dan produksi tadi. Demikian juga ini laba rugi proyek. Nah, untuk proyek ini ada pilihannya, ini proyek keseluruhan ya, bukan proyek yang pilihan. Kalau proyek yang pilihan tadi yang di laporan proyek. Jadi sudah ada untuk keseluruhan proyek nilainya, penjualannya, HPP-nya, dan laba ruginya. Kemudian berikutnya laba rugi bulanan. Nah, ini laba rugi bulanan mulai dari Januari hingga Desember. Ya, bisa dilihat Januari hingga Desember. Kemudian arus kas bulanan, ini formatnya sama, tadi seperti sudah disampaikan di awal bahwa ada perbedaan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi, di mana arus kas itu betul-betul berdasarkan terhadap kas yang keluar atau masuk. Sedangkan laba rugi berdasarkan transaksinya, itu akan dibukukan sebagai berdasarkan bulan transaksinya, bulan penggunaannya. Ya. Oke, kemudian setelah itu ada laporan laba rugi. Ini, ya. Ini adalah rekap 1 tahun. Kemudian neraca juga sama, rekap 1 tahun. Saya lihat di sini. Kemudian ada laporan arus kas rekap 1 tahun juga. Kemudian ekuitas atau perubahan modal ya. Jadi kalau memang dimulai dari awal akan ketahuan nih dari modal pemilik sekian akan berubah menjadi berapa. Apakah negatif atau positif bisa terlihat di sini. Kemudian laporan aset. Ya, di sini mulai dari tahun pembeliannya akan muncul informasinya, harga belinya, nilai penyusutannya di tahun pembukuan, dan nilai bukunya di akhir tahun pembukuan. Setelah itu ada laporan pajak UMKM. Ya, ini bisa digunakan sebagai lampiran untuk lapor pajak bagi yang menggunakan pajak yang PPh final 0,5%. Berikutnya adalah yang berkaitan dengan transaksi. Di sini ada laporan rekening. Yang dimaksud laporan rekening ini mungkin mendekati dengan yang sering diistilahkan oleh teman-teman itu mutasi rekening. Di sini kita bisa memilih rekeningnya, kemudian bulannya, jadi pilih. Saya tadi pilih BCA, kemudian bulannya bulan 1, itu Januari. Nanti angka-angka ini akan muncul secara otomatis. Dan untuk tahun nggak usah dipilih karena ini sudah akan mengikuti tahun pembukuan yaitu 2019 untuk contoh ini. Nanti bisa kelihatan nih ya bagaimana statusnya hari per hari di bulan Januari. Itu untuk laporan rekening. Berikutnya ada laporan piutang pelanggan. Jadi piutang pelanggan ini adalah rekap terhadap transaksi yang dilakukan pelanggan bagi mereka yang punya piutang. Tapi kalau diisikan nomor nama agennya,
di daftar itu, maka semuanya bisa dimunculkan di daftar pelanggan tadi. Jadi makanya ini bisa ada pilihan, bisa berdasarkan semua pelanggan atau semua pelanggan dengan piutang. Ya, nanti di sini akan terfilter dengan pelanggan-pelanggan yang punya piutang. Ya, di sini terlihat atau dengan atau satu lagi tadi pelanggan dengan piutang yang belum lunas. Ya, jadi ini akan muncul sama kan ini karena ini belum lunas. Oke, kemudian kita bisa masuk ke laporan hutang supplier. Ya, ini sama, bisa difilter terhadap semua supplier dengan hutang atau supplier dengan hutang yang belum lunas. Ya, di sini kan ada supplier 3 ini sudah lunas. Pada saat kita pilih yang belum lunas, maka nanti hanya akan muncul supplier 1 dan supplier 4. Oh, sorry. Data ini negatif, lebih bayar. Makanya dia yang muncul hanya supplier 1 saja. Oke. Laporan invoice. Kalau tadi berdasarkan nama pelanggan dan nama supplier, kalau invoice ini adalah berdasarkan nomor invoice-nya. Pilihannya juga sama, semua invoice yang belum dibayar dan semua invoice yang sudah jatuh tempo. Jadi kalau ada jatuh tempo, nanti akan dibandingkan terhadap tanggal hari ini. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian yang laporan PO juga sama. Ya, saya tampilkan seperti ini. Berikutnya adalah laporan tambahan. Di sini ada laporan penjualan cabang harian, mingguan, dan bulanan. Jadi di sini hanya perlu dipilih, misalnya di sini untuk yang harian, ini bisa dipilih bulannya. Ya, mulai dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian kalau mingguan, ini bisa dipilih minggunya. Untuk bulanan, ini tidak ada yang perlu dipilih, karena di sini sudah akan muncul angkanya mulai dari Januari hingga Desember. Kemudian untuk yang berdasarkan produk, ada tambahan di sini yang bisa dipilih selain memilih bulan, minggu, itu adalah yang ditampilkan total unit terjual atau total rupiahnya. Ya. Jadi bisa dipilih di sini, difilter di sini, nanti akan muncul total rupiahnya dan atau total unitnya. Yaitu modul dashboard atau grafik keuangannya, di mana di sini bisa dilihat rekap 1 tahun dalam bentuk grafik. Kemudian ada tambahan lagi. Jika ingin dilihat secara pemasaran atau program marketing, di sini bisa diisikan program marketing yang dilakukan tanggal berapa, nama programnya apa, anggarannya apa, untuk cabang yang mana. Tapi ini sebagai tool bantuan saja. Jadi di sini nanti bisa dibandingkan hari per hari terhadap 1 hari sebelumnya ataupun terhadap 1 minggu sebelumnya, bagaimana performansnya di bulan dan cabang tertentu. Bisa dipilih di sini cabangnya dan bulannya. Kemudian berikutnya, ya, modul ini tidak terhubung dengan modul lain-lain, hanya untuk evaluasi saja. Mungkin juga di sini ada analisa penjualan versus bahan baku. Ini juga sifatnya sebagai bantuan. Ya, bisa dipilih cabangnya, kemudian nanti akan muncul penjualan dan HPP-nya.
Ya, oke, itu saja sepertinya untuk ini adalah tutorial untuk aplikasi yang lengkapnya. Beberapa mungkin tidak selengkap ini aplikasinya, tapi tetap menggunakan dasar modul yang sama. Ya, modul yang sama itu maksudnya modul manufaktur. Tapi mungkin ada yang tidak ada laporan cabangnya, ada yang tidak ada laporan penjualannya, ada yang tidak ada analisanya. Ya, jadi perlu diperhatikan karena memang ini sifatnya bantuan yang paling sebelah kanan sini. Karena ini adalah tujuannya untuk membuat laporan keuangan. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih.